budaya positif di sekolah, yaitu dengan memulai dari hal yang kecil, yaitu di lingkungan kelas. Yang pertama, merubah tempat duduk siswa sehingga lebih mudah untuk menggali potensi mereka. Kemudian, saya membuat kesepakatan kelas dan ditandatangani oleh seluruh siswa. Dan saat ada siswa yang mengalami permasalahan atau melakukan pelanggaran, saya menerapkan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Dan saya berusaha untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dan juga memberikan motivasi terkait hukuman dan penghargaan. Saya melakukan sharing dengan teman-teman sejawat. Keterkaitan antar materi, yaitu antara modul budaya positif 1.4 dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu budaya positif yang sudah terbentuk di lingkungan sekolah akan memudahkan guru dalam menuntun muridnya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu murid tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga memiliki karakter profil belajar Pancasila. Yang berikutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran guru penggerak yang memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Sedangkan untuk keterkaitan antara materi budaya positif dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah melakukan perubahan dengan mewujudkan budaya positif di lingkungannya, tentunya dengan tetap berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan selalu berpihak pada murid. Selanjutnya, mari kita lakukan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik menurut Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya sudah paham terkait materi yang ada di modul budaya positif. Hal yang menarik adalah terkait posisi kontrol. Selama ini, dengan menjadi teman dan pembuat merasa bersalah dan sesekali menghukum, kami anggap hal yang normal untuk meningkatkan disiplin siswa. Ternyata hal tersebut membawa dampak yang kurang baik untuk karakter siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Saya akan berpikir ulang untuk memberikan penghargaan kepada siswa, karena ternyata dampaknya kurang baik. Menghadapi siswa yang melanggar dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Pengalaman saya yaitu saat menghadapi siswa yang terlambat. Saya memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan, antara lain dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya harus sering menerapkan budaya positif ini dan belajar untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan, dan belajar memposisikan diri sebagai manajer. Karena praktek di lapangan ternyata tidak mudah, apalagi siswanya adalah siswa SMK. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah adanya kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas, sehingga ini memotivasi siswa untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Dan juga adanya solusi yang muncul dari siswa saat mereka melakukan pelanggaran untuk perbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Dan hal yang harus diperbaiki menurut saya
guru harus belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer. Karena seperti yang saya sampaikan, praktek dan teori tidak mudah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya yaitu sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu ada emosi, marah, ingin menghukum, tapi kami tidak boleh menghukum. Apalagi jika pelanggaran sudah sering dilakukan oleh siswa yang sama. Ada perasaan heran, kenapa sudah sering dihukum tapi tidak jelas-jelas. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi mengerti. Saya harus berusaha untuk menjadi manajer. Yang saya rasakan tidak mudah antara praktek dan teori. Tapi anak-anak jauh lebih jelas. Tidak muncul ketegangan saat mereka di hadapan para guru. Dan senang sekali saat anak-anak sampai pada tahap solusi untuk mengatasi masalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa? Jika iya, pada tahap apa Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah mempraktekkan untuk segitiga restitusi, yaitu pada tahap validasi kesalahan dengan menanyakan kronologi kejadian sebenarnya dan menanyakan alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Dan tentunya saat bertanya, saya menggunakan nada suara yang rendah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, perlu adanya keterlibatan orang tua dalam proses penanaman budaya positif. Harapannya budaya positif ini tidak berhenti di kelas dan sekolah, tapi juga lanjut di rumah dan masyarakat, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan dan karakter. Dan tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila akan lebih mudah. Terima kasih, demikian tadi keterkaitan antar materi dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Salam guru penggerak.